solawat kepada Allah, kepada Rasulullah, solat kepada urusan kita kepada Allah, solawat kepada Rasulullah, dan silat kepada kita adalah umat sesama muslim. Mudah-mudahan ibu udah kali dah bang, dah ngeri dah. Wah udah mati error lampu dah. Kita baca Fatihah dan ngeri dah ya, ngeri dah bang ya, udah kita ngeri dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah. Atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami, guru kita semua, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Ki Haji Ikin Shadiqin. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Beni Al-Bantani, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Dayat, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Qasim, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Asifin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nawawi dalam kurung Ketua Panitia PHBI Musola Al-Barokah, dan yang sama kita hormati Ketua Musola Al-Barokah Bapak Haji Slamet Riyadi, Ketua Majelis Taklim Bapak Haji Ahmad Nawawi, Ketua RT 023 Bapak Haji Saifuddin, Ketua RW Bapak Haji Jumadi, dan para guru-guru yang lainnya yang gak kesebut namanya mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Namun tidak ngurangin rasa hormat dan ta'zim saya segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insyaallah kumpul dan hadir kita malam ini di Jalan Karya Utama 2 dalam rangka memperingati Maulid, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1444H garis doyong 2022 M, Musola Al-Barokah Kapuk Kedongkelan Baru RT 023 garis doyong 016. Tema teladani Nabi Muhammad SAW melalui cinta ikhlas pada sesama umat manusia. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dapat berkah. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal.
Ibu hadirat jamaah para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita maulid menandakan rasa cinta kita ke Rasulullah. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau adalah sosok manusia paling sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah. Pak Ustadz, saya ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustadz, saya mubalig, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Ustadz, saya ini politikus, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apaan aja pada diri Rasulullah nemu, maka Rasulullah dijadikan uswah sebagai contoh buat kita umatnya. Ya Bu, ya Bu, apaan? Kita ngomong ya kongko. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Beliau Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan Rasulullah dijamin oleh Allah masuk sorga, dijamin oleh Allah dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus semuanya. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi dari kenabian, pangkatnya tinggi dari kerasulan. Rasulullah pangkat tinggi, enggak sombong. Ya Bu, kita kadang-kadang aneh. Ya Allah, pangkat baru bintang 2 aja pakai nembak orang. Bu, pangkat baru kaya dikit aja udah belagu, mentang-mentang kaya. Jalan gak dipanggil orang kagak nengok. Jalan mentang-mentang kaya gak nginjek tanah. Kuntilanak. Rasulullah pangkat tinggi gak sombong, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tetap ibadahnya gak pernah berhenti. Model kayak kita lain. Ya Allah, ke surga belum tentu, ke neraka kayaknya mah kudu. Udah pada berani ninggalin ibadah. Ya Bu, nih maka maulid malam ini kita meriahkan, kita syiarkan karena tanda cinta. Cinta ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sayang dan cinta kepada umatnya, kepada kita semua, dunia dan akhirat. Mana buktinya sayangnya Rasul? Kebukti. Ini ada cerita Bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ya di sini doang saya ngomong nih Bu. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Nih. Rasulullah waktu mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut, pendapatmu bagaimana? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Lalu Allah bilang dalam hadis kursi, Allah nyatakan, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Luar biasa jaminan dari Allah. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita, Pok. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita.
Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapin? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, bang. Kalau kita kan lain, mau mati lagi sekarat, anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, kumpul sini, kumpul. Adek lo yang bontot bilangin, Romana bapak udah nggak kuat, bawa penyakit, sini kumpul. Bapak mau ngomong sama lo, kalau bapak udah nggak ada umur, ruko pinggir jalan lu jangan jual itu. Emang apa bapak punya Cina? Digerebek kita. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin. Rasulullah luar biasa, bang, nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Mana buktinya? Ceritanya nyambung, Bu. Nanti bang diriwayatkan di dalam salah satu kitab, ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup. Kiamat, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Oh, gak ada yang nongol, bu, rebah semua. Ya kiamat, siapa yang berani nempil? Kan cerita kiamat ini. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Dicari. Nggak nemu lah, kiamat. Ini kan cerita kiamat lah. Ini kan cerita kiamat. Nggak bangun lah, kiamat. Jangan baper lah, ini kiamat. Lalu Allah nyombong di situ, bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, bu. Memang nggak ada lagi. Baru dihidupkan pertama oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, bu. Atur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Yang bagian bawain susu siapa, yang bawain larutan siapa. Oh, dikasih disediain di sini larutan penyegar cap badak, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan dan bol pecah-pecah. Tuh ada semua. Dibentuk oleh Allah panitia akhirat, dibagi tugas. Nomor puyang banget tukang kameramen, jelari sana jelari kemari. Bu, Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu, siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama baleho takut. Hujan. Iya bener ini pok, gimis. Dulu pada blingsatan, suruh lanjut aja. Tutupin bang, itu salon mahal bayarannya.
Kamera bang, ono bang. Entah kena air, rembes. Gambarnya burak. Tuh berhenti ya. Lewat uang udah. Udah buang. Kita tawasul dulu dah biar udangnya hujannya pergi dulu bentar kemana ke ya. Pindahin ke kampung saya dah. Ayo kita tawasul dulu biar hujannya enggak kemari dulu, pindahin dulu dikit ya Bu ya. Ya Bu, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتاحم يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر من تذكر جيران بذي السلام ما جزت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sini nyampe mana ayo malaikat Malik, Allah panggil malaikat Malik, Malik siapin neraka buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, nggak pernah sholat, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sabar malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Dicekekin mulu sama dia. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, OTW. Malik, Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam bang, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail jak kongko. Ngerti kongko? Ngobrol.
Atau malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku juga bingung ini bagaimana nyari kuburan, rata semua. Coba lu cek di Google Map. Atau malaikat Jibril, Mikail, nggak bisa ini, kita sujud aja yuk, kita minta kepada Allah. Minta apa? Minta petunjuk. Akhirnya dengan izin Allah kebuka itu kubur Rasulullah, Bang. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril, kiamat Jibril, kiamat ini kiamat Jibril. Oh, hujan ini mah. Oh, nih masya Allah. Naik ke panggung sini, naik ke panggung Baji. Ya, naik aja semua sini, kumpul ke panggung. Ayo po, naik sini po, kita pangku-pangkuan sini. Tutupin ya Bang, baik-baik Bang. Kamera baik-baik Bang tuh. Iya. Taruh tempias, arti tempias. Iya, rembes. Bu. Dah. Pelan-pelan deh ya, Bo. Udah ngiatinnya kemari apa? Kan lagi enak ngomong kagak diliatin. Ya Allah. Jibril bangunin Rasulullah, bangun dari kubur. Rasulullah bertanya, hari apa ini Jibril? Ini hari kiamat. Apa yang beliau ucapin? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya, gue mah tugas gue bangunin doang. Ini ngajak lu ke surga, suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener, yaudah ya berangkat ah, kemon. Akhirnya Jibril berangkat ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Oh, ada Grabnya, namanya Buruk. Berangkat Rasulullah, sampai di surga Rasulullah kayak orang gak betah po. Nabi bengong di surga, mukanya rada murung, bete, gabut. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu, ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup. Tapi ngapa muka bengong begitu? Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya. Nasibnya bagaimana umat saya sehingga mau enak-enakan di dalam surga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Nengokin umat. Alhamdulillah. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begitu pemimpin kok. Udah masuk DPR mah lupa kebanyakan ya kok. Demo aja nggak keluar, capek demo kagak turun-turun BBM. Baru Allah hidupkan manusia, seluruh manusia dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kita semua nih manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dihidupkan. Hari kebangkitan tiba, masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, apalagi laki kok gak bakal kenal bini. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala.
sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid, kita kumpul di majelis-majelis maulid, disediain tuh telaga Kautsar. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya yang kagak demen sholawatan, yang kagak demen maulid, biarin bu, disuruh dia kehausan, dia kecekek, rasanya kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Kita rame-rame minta pertolongan, ngadu ke Nabi Adam, ya Adam, anta abal bashar, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, cucu lagi pada kesusahan ini. Nabi Adam ngomong, ibu, ya Allah cucu, boro-boro gua nolongin lu, gua juga lagi keblangsak ini, punya dosa di sorga dulu, gak boleh makan buah kuli, gua embat juga. Nabi Adam makan buah kuli karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa dirayu sama iblis. Hawa, rayu suami lu, itu suruh makan buah kuli. Akhirnya yang namanya laki bang, biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau kena godaan perempuan teklok. Nabi Adam aja kegoda, ayo dong ayam bemang dong tayang buah kulinya mam. Akhirnya kerayu-rayu, itu buah kuli dimakan sama Nabi Adam, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kaum Adam ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin di kupingnya, bang ini buah kuli ya. Tapi ibu Hawa makan buah kuli nggak nyangkut di leher bu, langsung nyangkutnya di dada. Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas sampai di dada nyangkut, alhamdulillah, syukur nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet bu. Lah, anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang mimi lah ribet. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Loh, kalau satu doang kayak tumor. Ya Allah. Nabi Adam kagak sanggup nolongin, kata Nabi Adam jangan mau gua dah, datang aja sono ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara. Wah, ngadep ke Nabi Nuh rame-rame. Nuh, tolongin apa Nuh? Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nanaonan si laing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua ribet, ini urusan tanggung jawab, ngurusin anak kagak bisa. Tuh si Kanan gua cek naik getek, dia kagak mau. Jamuan kelebung ngikutin orang kafir. Coba datang aja ke Ibrahim, no. Ibrahim bisa kali nolongin. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja, pok. Jangan mau gua, jangan. Gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mah bohong, saban hari jadi lalam. Ah, kan nangis-nangis nyengir mulu kita. Ya Allah, ya bu. Nabi Ibrahim kagak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba sama Nabi Isa. Isa bisa nolongin kali no dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Ngadep ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah godek aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, gua mak bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin po, Nabi Isa po nggak kawin, Nabi Isa nggak kawin. Makanya umatnya ikut-ikutan tuh nggak kawin juga. Tuh pastor nggak kawin dia, ngikutin Nabi Isa. Sayang ya, punya perabotan nggak dipakai. Ya bu. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali ummati, umatku sini sayang. Nabi manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang lah, ada tandanya lah, enak aja loh, ada mereknya. Mereknya apa Pak Ustadz? Rasulullah yang sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sholat. Masa wudu doang nggak sembahyang? Di dunia kita
akhlaknya luar biasa. Diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Bicara akhlak Rasulullah paling utama. Siti Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Akhlak Rasulullah, beliau bilang, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Itu ngapa orang atas? Dah saya ketiban gede buat bola ini Bu. Jarang-jarang penceramah ketiban lampu ginian. Ya Allah, ada berita dah ntar, wah trending topik ntar, wah penceramah usah tile ketiban lampu. Bu, nih, ayo perbaiki akhlak. Mulianya Rasulullah akhlaknya begitu besar. Mana buktinya? Di Rawi kita baca. Nih anak hadro. Nih anak hadro nih. Yang main hadro. Nih yang main hadro. Jangan macam-macam anak hadro. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal Husaini marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, luar biasa. Makanya yang megang bass tuh anak hadro aja tabu kencang banget bang. Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Makanya ibu kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih aja udah. Pokoknya anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek langsung digampar sama dia. Terus sendiri anak hadro kapalan semua tangannya. Bu, selawat yang dibaca di Rawi kita baca kemuliaan akhlaknya. Apa? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya pemalu. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang, niup gamis Rasulullah, kesingkap gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Ini sekarang orang murad malu udah pada putus. Nenek-nenek berpikirannya naik motor Mio pakai celana wahai kencang banget. Ya kebut pakai. Kirain kenal pot racing kulit ketiup angin aja banget. Ya Allah, Bu. Ini jangan belaga budak. Bu, perempuan cewek neng disuruhnya pakai jilbab itu apa sih Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, itu namanya kudungan. Beda antara kerudung dengan jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai hijabnya bagus, kudungannya bagus, tapi pakai kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apem masih kepajang. Nih, Rasulullah betisnya kelihatan malu. Syadidal haya, sangat pemalu. Wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Dikatai, dihina, dibully, dinyinyirin, enggak pernah marah. Karena ada ceritanya satu hari Rasulullah, Bu, ini ada cerita pok. Nabi lagi jalan-jalan berdua sama Siti Aisyah, lagi weekend. Bu, ada orang kafir lewat beri salam. Kalau kita beri salamnya assalamu alaika, dia lain asyammu alaika. Asyammu alaika, syammun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus bang. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah. Dibalikin itu orang sama Siti Aisyah, asyammu alaika wa la'natullahi wa adzabuh. Lu yang mampus, dilaknat, yang azab lu. Tuh perempuan tuh
Asal tahu aja bang, dikasih satu ngulangin tiga. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa alaika, asyamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh artinya begitu po. Nabi mah enggak dendam. Dikatain enggak marah. Waktu mau ke masjid kan diludahin. Mau lewat ke masjid tuh Rasulullah diludahin dari atas rumah. Cong, ya Allah, ada yang ludahin, senyum. Besok lewat lagi, diludahin lagi, Rasulullah senyum lagi. Ketiga harinya lewat, masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat, enggak ada yang ludahin lagi, bu. Ya Allah, Rasulullah tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul nyari siapa sih dari tadi? Saya datang tengok aja. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apaan? Nggak tahu, kena COVID kali. Rasulullah buru-buru bang pulang ngambil makanan. Disambit bukan disambut. Berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Marah? Enggak marah ibu. Yang marah malaikat Jibril. Enggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Datengin Rasulullah, nyamperin, ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Wah, iya bener. Bu, masa lagi
maulid akhlak kita perbaiki sama Allah. Ibu yang belum doyan ngaji-ngaji ke majelis taklim, yang belum doyan sholat jamaah, bapak-bapak sholat jamaahnya ke musola. Insya Allah kita terapkan semua itu buat bekal kita. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta kepadaku berarti dia akan bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Ikutin ajaran-ajaran Rasulullah, anjuran-anjurannya, sunnahnya. Perbanyak sholawat kita kepada Rasulullah. Dengan kita bersolawat, saya yakin ibu, sholawat kita akan memberikan syafaat, diberikan oleh Allah berupa karunia syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil kiamat. Ketika masuk ke dalam neraka, ada umat Rasulullah dimasukkan ke dalam neraka, Rasulullah menghentikan itu semua. Malaikat, berhentilah kau, jangan kau siksa umatku, karena umatmu banyak amalan yang jelek. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil dari sebuah kantong gamisnya, bu, ditimbang di sebelah timbangan amal jeleknya, ternyata berubah menjadi amal kebaikan luar biasa. Yang disiksa itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, dari apa itu yang kau keluarkan? Apa yang kau keluarkan dari kantongmu itu? Ternyata yang dikeluarkan, digenggam oleh Rasul adalah, ini adalah sholawat kamu ketika di dunia. Ini sholawat kamu yang kepadaku ketika kumpul kau di dunia membaca sholawat, aku simpen. Dan ternyata sholawat yang kita baca itu bisa menolong kita dari api neraka. Alhamdulillah. Selawat kepada Allah, kepada Rasulullah, solat kepada urusan kita kepada Allah, solawat kepada Rasulullah, dan silat kepada kita adalah umat sesama muslim. Mudah-mudahan ibu, udah kali dah bang, dah ngeri dah. Wah, udah mati error lampu. Dah kita baca Fatihah, ada ngeri dah ya, ngeri dah bang, ngeri dah. Ya. Dan nyamperin usia tuang sound ya, nggak ada branding yang ngeri bang ya. Dan kita baca Fatihah, minta sama Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat, panjang umur, berkah. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Wa'funa ya karim, wa'funa ya karim, wa'funa ya karim ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihin lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.